dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara debat calon ketua OSIS Madrasah Aliyah Negeri 7 Tasikmalaya secara resmi dimulai. Tasikmalaya, 23 Oktober 2025, suasana penuh semangat dan antusiasme menyelimuti Madrasah Aliyah Negeri 7 Tasikmalaya hari ini. Seluruh warga sekolah, mulai dari siswa, guru, hingga staf, tumpah ruah merayakan ajang demokrasi tahunan melalui pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, pemilu OSIS, untuk masa bakti 2025 hingga 2026. Pemilihan tahun ini menjadi semakin meriah dengan kehadiran 3 pasangan calon terbaik yang siap memperebutkan mandat kepemimpinan siswa. 3 paslon siap bawa perubahan. 3 paslon yang telah melalui proses seleksi ketat dan debat publik. Sebelumnya, ketiga paslon telah menyampaikan visi, misi, dan program kerja unggulan mereka. Paslon 01 fokus pada peningkatan prestasi akademik dan non-akademik berbasis teknologi. Paslon 02 menargetkan penguatan karakter keislaman dan pembiasaan ibadah, akhlakul karimah. Sementara Paslon 03 menitikberatkan pada perbaikan sarana prasarana serta budaya bersih dan peduli lingkungan, wawasan lingkungan. Dihadiri seluruh sivitas akademika. Proses pemungutan suara dilaksanakan di aula utama madrasah yang disulap menyerupai tempat pemungutan suara, TPS, sungguhan, lengkap dengan bilik suara dan kotak suara transparan. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 7 Tasikmalaya, dalam sambutannya saat membuka acara, menekankan pentingnya proses demokrasi ini sebagai bekal hidup bermasyarakat. Hari ini, kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi warga negara yang dewasa dan bertanggung jawab. Pemilihan ini adalah laboratorium demokrasi kita. Saya mengapresiasi tingginya partisipasi dari seluruh sivitas akademika, terutama para siswa yang menggunakan hak pilihnya dengan cerdas. Beliau menambahkan bahwa siapapun yang terpilih, haruslah menjadi representasi dari visi madrasah, yakni, unggul dalam prestasi, berkarakter islami, dan berdaya saing global. Proses Luber Jurdil. Pemilu OSIS ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan OSIS, KPO, MAN 7 Tasikmalaya dan diawasi ketat oleh guru pembina OSIS. Seluruh siswa I, yang merupakan pemilih sah, dipanggil secara bergantian untuk mencoblos di bilik rahasia. Ketua KPO, menyatakan, kami telah memastikan seluruh proses berjalan sesuai asas Luber Jurdil. Kami ingin hasil pemilihan ini murni mencerminkan pilihan mayoritas siswa, sehingga ketua OSIS terpilih memiliki legitimasi kuat untuk memimpin. Setelah proses pencoblosan selesai, perhitungan suara akan dilakukan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh seluruh paslon, perwakilan guru, dan siswa. Harapannya, hasil dari Pesta Demokrasi Madrasah ini akan menghasilkan pemimpin muda yang inovatif, berintegritas, dan mampu membawa MAN 7 Tasikmalaya menuju prestasi yang lebih tinggi di masa bakti 2025 hingga 2026. Oke, untuk pemaparan visi misi dimulai dari paslon 1. Kami dari paslon 1 akan memaparkan visi dan misi kami. Yang pertama yaitu adalah visi. Visinya kami yaitu menjadikan OSIS 7 Tasikmalaya sebagai organisasi yang membangun generasi muda yang aktif, kreatif, mandiri, berkarakter dan berkontribusi bagi seluruh siswa dan siswi. Untuk misinya, 1. Menjadikan jembatan antara siswa, ketua, dan guru dengan komunikasi secara terbuka dan solutif. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif, disiplin, dan saling menghargai. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan potensi melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izinkan kami untuk memaparkan visi misi dari paslon nomor urut 2. Untuk visinya, menjadikan OSIS 7 Tasikmalaya sebagai wadah pengembangan potensi siswa yang kreatif, inovatif, peduli lingkungan, berjiwa sosial, dan inspiratif di era modern. Untuk visi yang pertama, menumbuhkan semangat kebersamaan, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua, mengajak siswa peduli terhadap kebersihan, penghijauan,
dan lingkungan. Yang ketiga, menjadi jembatan komunikasi antara siswa, guru, dan sekolah. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan MPK, siswa-siswi, dan guru. Yang kelima, melanjutkan dan mengembangkan program kerja OSIS periode sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, untuk visi dan misi kita ada yang direvisi ya sedikit. Jadi visi kita yaitu menjadi organisasi yang mendorong siswa untuk berintegritas dan berprestasi, berintegritas dan berdedikasi dalam mencapai keunggulan akademik dan non-akademik, serta menjadi contoh bagi siswa lainnya dalam mengembangkan kedisiplinan diri dan membuat mereka mengerti apa itu waktu. Dan misinya itu yang pertama, meningkatkan kualitas akademik dan non-akademik siswa melalui berbagai program yang inovatif. Yang kedua, memberi peluang kepada seluruh siswa untuk memajukan dan mengembangkan bakatnya. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran semua siswa supaya lebih menghargai setiap detik yang mereka miliki. Yang keempat, membangun hubungan yang harmonis dan efektif antara siswa, guru, dan staf sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, kita masuk ke acara inti yaitu debat terbuka. Dan kita akan menginjak ke debat sesi pertama, kategori debat soal wajib. Untuk debat kali ini, wajib dijawab oleh semua paslon dan tanpa ada sanggahan dari paslon lainnya ataupun dari audiens. Untuk soal wajib, boleh langsung dibacakan sama lebarnya. Soal wajib nomor 1. Apa arti kepemimpinan bagi Anda secara pribadi? Menurut kami, kepemimpinan merupakan suatu sifat atau yang menjadi tiang suatu organisasi atau lembaga. Jadi kepemimpinan itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi organisasi. Kepemimpinan itu Izin jawab, bagi kami kepemimpinan adalah sikap, ilmu, atau cara seseorang untuk memimpin. Dan kepemimpinan itu juga bukan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, tetapi harus dimiliki oleh kita semua. Kita itu harus menjadi minimal pemimpin bagi diri kita sendiri. arti dari kepemimpinan itu adalah seseorang yang dapat menjadi kepemimpinan untuk dirinya sendiri. Jadi sebelum memimpin kepada orang lain, dia dapat memimpin dirinya sendiri agar supaya dirinya itu teratur dan Tindakan dengan pembelajaran. Salah sebuah belajar dipacu untuk belajar lebih giat lagi, lebih hebat lagi gitu untuk menghadapi ujian, untuk menghadapi SNBT nanti perguruan tinggi. Tapi ketika dihadapkan dengan urusan organisasi, pelajarannya dikesampingkan. Misalkan kadang balance antara organisasi dan tapi untuk masalah naik atau turunnya kami tidak bisa memastikan. Jadi kami itu hanya bisa berjuang untuk mempertahankan prestasi tersebut. Namun antara prestasi tersebut bertahan atau tidak kami serahkan kepada nilai-nilai kami. Cukup atau ada tambahan? Ini waktu masih ada yang belum menjawab. Izinkan kami menjawab. Insya Allah kami akan berusaha untuk menyeimbangkan akademik dan organisasi. Karena tujuan utama kami yaitu mencari ilmu. Kewajiban kami adalah mencari ilmu. Tapi kami juga memiliki sisi lain mempunyai tanggung jawab di organisasi. Jadi kami insya Allah akan tetap berusaha mengejar nilai akademik begitu.
kasih kepada teman-teman yang memberikan waktu. Izin menjawab pertanyaan dari Guyam yang nomor 1. Untuk misalkan kalian mempertahankan prestasi kalian walaupun dari organisasi. Upaya yang akan kami lakukan yang pertama adalah pembagian waktu. Jadi membagi waktu agar sebisa mungkin kami itu prestasi kami tidak menurun dan ada waktu untuk belajar selain dari organisasi. Dan yang kedua melakukan disiplin waktu dan yang ketiga. Dan tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta debat yang telah menunjukkan semangat, keberanian, dan kemampuan berpikir kritis yang patut diapresiasi. Melalui debat terbuka ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar untuk saling menghargai perbedaan pendapat, berpikir logis, serta menyampaikan ide dengan cara yang santun dan bertanggung jawab. Semoga kegiatan ini menjadi bekal berharga. Tata cara pemilihan kita menggunakan IT yang mana nanti kalian sudah kami settingkan untuk kelas. Kalian tinggal mengklik berikutnya. Setelah itu kalian tinggal mengisi nama. Contohkan saya akan mengambil nama Adina Raini. Nah setelah itu kalian langsung klik berikutnya lagi. Nah setelah itu kalian langsung memilih paslon berapa sih yang akan kalian pilih. Saya contohkan paslon nomor urut 1. Nah setelah kalian memilih, kalian langsung klik tombol berikutnya. Sudah selesai. Paslon atau pasangan calon ketua dan juga wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Kalau nanti udah dipanggil langsung ke sana ya, langsung ke sini, masuk ke sini. Yang pertama Adel Jaskia Putri, yang kedua Amel Nurwanda, yang ketiga Dede Pika Mahara, yang keempat Jona Maulana Yusuf. Sorry. Pemilih wajib meninggalkan ruangan dan memberi kesenangan kepada sesi berikutnya. Setelah kalian memilih, tunggu dulu di luar untuk melakukan foto bersama. Juga setelah dipanggil nanti 6 orang lewat sini ya. Paham? Pertama, pemilihan dilakukan setelah debat paslon dan masa tenang selesai. Yang kedua, pemilihan dilaksanakan secara berjurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang ketiga, pemilihan dilakukan menggunakan Google Form yang telah disiapkan dengan laptop atau perangkat yang disediakan. Yang kelima, setiap sesi terdiri dari 6 pemilih dengan waktu maksimal 5 menit untuk menyelesaikan proses pemilihan. Yang ketujuh, di dalam Google Form, pemilih wajib mengisi identitas diri dengan benar, memilih satu pasangan calon, dan menekan tombol pilih untuk video.